sekarang itu nikmat yang paling terbesar itu adalah ketika kita masih mau sholat. Itu nikmat paling besar di zaman sekarang. Kalau dulu wajar karena masih berhadapan, masih berdampingan dengan Nabi. Kalau sekarang kita kenal Nabi, ya kenal-kenal biasa kan, nggak kenal ini, cuma tahu nama doang, melihat belum pernah, tetapi kita menjalankan perintah Nabi. Nah itu daripada nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita untuk sekarang, yaitu ketika kita masih mau mengerjakan yang namanya sholat itu. Jadi sekarang akan menjelaskan tentang mengkuburi mayit. Nah ini nih perkara yang mengkuburi mayit. Jadi kita harus tahu bahwasanya seberapa sih ukuran daripada menggali kuburan mayit tersebut. Nah jadi yang paling sedikit-sedikitnya mengkuburi mayit ataupun menggali lubang untuk mayit tersebut yaitu sehufroh. Maksudnya sehufroh itu sekedukan, dalam arti yang penting bisa menutupi daripada mayit tersebut. Hufroh itu kayak misalkan kita menggali, yang penting mayitnya itu kita tutup. Nah itu paling sedikitnya, ataupun yang ibarat katanya paling mudahnya itu. Kalau misalkan capek, yang males orang yang menggali kuburannya, digali sehufroh ataupun sekedukan. Yang terpenting mayit tersebut tertutup daripada biar tidak kelihatan. Nah itu yang paling sedikit. Untuk apa sih hufroh tersebut? Untuk menjaga si mayit tersebut agar tidak dilacak ataupun bisa digali dengan hewan buas, maupun itu sedengkul doang. Nah, buat lubangnya itu gak masalah. Yang penting bisa menjaga daripada hewan buas. Takutnya kan ada kayak misalkan ada anjing ataupun ada babi, itu biasanya ngegaruk-garuk tuh, ngegaruk tiba-tiba kelihatan kalau misalkan terlalu pendek banget. Nah itu paling sederhana ataupun paling sedikitnya, agar menjaga daripada hewan buas, terus menjaga agar si mayit tersebut baunya tidak tercium. Nah itu bisa untuk menggali kuburan mayit. Misalkan contohnya sedengkul lah, kan itu udah menjaga daripada bau mayit tersebut dan menjaga mayit tersebut dari hewan buas. Tapi sempurnanya menggali kuburan yaitu qomatun wa baspotun. Jadi menggali kuburan itu dalamnya itu qomatun, sekitar berdiri, tangan gini lamai ke atas. Nah itu tingginya. Kalau misalnya ini hampir 2 meter, 2 meter, itu sempurnanya. Juga ya kalau yang pendek. Kalau yang pendek, nggak sampai 2 meter. Ukurannya 2 meter lah, 2 meter, 25 sentimeter. Nah, hitungannya itu. Nah, yang lebih sempurnanya segitu, dalam daripada mayit tersebut, qomatun. Jadi seberdirian orang sambil kayak gini. Dalam arti 2 meter, 2,5 meter itu yang paling sempurna menggali kuburan mayit tersebut. Lebarnya itu biasanya kalau misalkan sempurna lagi itu 2 meter. Cuma pusing kalau misalkan 2 meter lebar itu bu, kepanjangan 2 meter, 2 kali 2 nanti ya. 2 kali 2 sekamar itu. Suruh gali sendiri aja mayitnya. Bisa itu madem 2 meter bisa lebih. Jadi lebarnya itu bisa 1,5 meter, ukuran 1,5 meter, nggak masalah. Ukuran 1,5 meter. Terus daripada panjang dari mayit tersebut itu ukurannya 2 meter. Jangan sampai pas daripada ukuran mayit tersebut, takutnya mayitnya kegencet kalau ini takut kegencet mayitnya. Nah itu daripada cara menggali kuburan mayit. Jadi beda antara kuburan dengan lahat. Tuh kadang kan
orang katanya dikubur di ini apa namanya, digali liang lahatnya. Nah, jadi liang lahat tersebut adalah bolongan yang dimana ada di dalam kuburan tersebut. Jadi madepnya ke arah kiblat, kan udah gali kuburan. Nah, di sebelah kiri ataupun yang mengarah ke kiblat itu digali lagi untuk mengarah ke kiblat. Jadi si mayit tersebut ditaruhnya di situ. Nah, di situ disebutnya liang lahat. Jadi liang lahat itu bolongan yang ada di dalam kuburan tersebut. Nah, itu liang lahat. Ataupun digalinya liang lahatnya buatnya seperti kayak comberan itu tuh. Kita bolongan dibuatnya di tengah-tengah. Yang terpenting bisa memiringkan daripada mayit tersebut, diturunin mayit itu langsung ke bolongan itu. Nah, itu disebutnya liang lahat. Kalau misalkan bolongan kuburan itu disebutnya kuburan. Beda lagi dengan liang lahat. Kalau liang lahat bolongan yang ada di kuburan tersebut. Cepurin ya. Cepurin bolongan. Jadi ada di situ, nah dibuat ataupun yang terpenting ya bagusnya mah adanya di pinggir, di sisi, ada di pinggir untuk menghadapkan si mayit tersebut untuk menghadap kiblat. Nah, ini ketika kita ingin menaruh si mayit tersebut, maka si yang orang yang ingin menaruhnya itu disunahkan membaca doa. Apa baca doanya? Yaitu Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Itu disunahkan. Jadi orang yang megang tuh biasa nurunin mayit itu ditaruh. Sebelum ditaruhnya itu baca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baru ditaruh, dibanting itu praktek. Takut terlalu berat kan, pelanggan bisa dilepasin aja, sudah harus diangkat, lepasin Langsung itu kasar nih gitu. Nah, itu jadi itu doanya untuk kita mau menaruh mayit. Ingetin doanya, yaitu Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tuh harus tahu. Nah, jadi mayit tersebut harus ada yang disebut namanya bantal. Nah, bantal itu yang bulat-bulat itu tuh. Gimana sih cara buatnya itu? Pakai kasur, pakai kapuk. Buatnya itu pakai kapuk. Bukan, tapi bagaimana kan buatnya gampang tuh, tanah doang ini. Tapi itu ada doanya. Bacanya yaitu Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Satu beres loh. Jadi sambil buat bantal itu baca Inna anzalnahu fi lailatul qadr sambil diputar-putar tuh, diukir ini ya tuh bantal jadi bulat itu. Jadi untuk mengganjal si mayit tersebut tuh, ingetin. Yang pertama ketika ingin menurunkan mayit membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita ingin membuat bantal daripada mayit tersebut, maka bacanya Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu untuk apa? Untuk meringankan daripada mayit tersebut tuh. Jadi meringankan untuk daripada mayit tersebut. Nah, hati-hati. Makanya kita harus sama-sama belajar untuk mengetahui daripada apa yang tata cara disunahkan untuk mengkuburkan mayit tersebut. Nah, sudah beres. Jangan lupa itu tali dari yang mengikat daripada mayit tersebut harus dilepas. Buka jerucan pono. Jadi karena ada keterangan di dalam kitab Nihayatul Muhtaz karangan Syekh Romli bahwasanya ketika ada salah satu mayit yang meninggal, misalkan manusia meninggal ingin dikuburkan, maka harus dilepas daripada tali yang mengikat daripada mayit tersebut. Karena apa?
untuk meringankan daripada mayit tersebut. Tuh, itu ada. Jadi harus dilepas, kayak misalkan talinya dilepas, kayak misalkan yang mengikat, pokoknya dilepas semua lah. Tali-tali yang untuk ngedikeli daripada mayit tersebut itu dilepas karena disunahkan. Fa innahu yafrahu, kalau misalkan tidak dilepas daripada tali tersebut maka hukumnya makruh katanya. Gak ada di mumun ya. Kadang katanya kalau misalkan nggak dilepas jadi pocong gitu. Iya, jadi mumun. Keliling aja. minta lepasin. Jarak dulu. Bener gak sih? Enggak, itu hanya itu tuh film ini Bayang-bayang. Mumun itu. Waduh, apa ajar pulang ini. Takutnya ngikutin nggak apa ajar ngikutin ini. Tinggal dibuka. Mana beli martabak dulu. Nah, itu jadi hukumnya sunnah untuk membuka daripada tali pocong tersebut karena untuk meringankan daripada dosa-dosa mayit tersebut. Itu di dalam kitab Nihayatul Muhtaj karangan Syekh Robi. Nah, itu. Dan selanjutnya membahas tentang bahwasanya boleh nggak kita sebagai keluarga, saudara, ataupun tetangga itu apabila kita ada saudara kita yang meninggal atau tetangga kita yang meninggal, apakah boleh kita menangis? Apakah boleh hukumnya? Maka hukumnya tidak apa-apa menangis, wala ba'sa bil bukai ala maiti. Jadi tidak apa-apa, tidak bahaya apabila kita ingin menangis karena sebab satu kehilangan daripada seorang kekasih ataupun anak. Yang terpenting jangan sampai wala syaqqa somi, jangan sampai mensobek daripada baju. Jadi nangisnya sambil membuka-buka baju tuh, gerung-gerung, jangan pergi, bangun kan, suruh sahur, bangun, jangan tinggal sambil ngebuk robek baju. Nah itu yang tidak boleh. Kalau misalkan nangis tidak masalah, nangis nggak apa-apa. Tapi kalau dia nangisnya nangis sertifikat gimana? nangis panjang mati dulu sertifikat tahu di mana, warisannya belum dibagi. Bapaknya hidup ditabok. Pak ya, bapaknya hidup lagi baru. Itu tuh di lemari kan. Habis ngomong ninggal lagi lucu. Kalau nggak tahu nanya lagi, bangun lagi. Jadi tidak masalah, nggak apa-apa kalau misalkan mau nangis ketika ada saudara ataupun orang tua ataupun daripada suami ataupun istri ataupun anak kita yang telah mendahului kita, nggak masalah menangis. Tapi jangan sampai sakit sobik, sampai kita mensobek baju, dalam arti jangan terlalu menggerung parah itu sampai sakit seminggu, ataupun kitanya sampai lupa dengan kita ibadah, ketika ditinggalkan malah nggak mau sholat, Kalau nangis nggak sambil puasa, nangis sambil minjem uang 100. dijamin 100. Jangan sampai itu daripada cobaan kita, karena kita harus pasrah kepada Allah, karena yang menghidupkan daripada manusia itu Allah dan yang mematikan manusia itu Allah. Bahkan kalau misalkan di dalam kitab Qomitukian, tawakal itu bagian daripada pasrah. Kalau misalkan di dalam kitab Qomitukian, pasrah itu tawakal itu ada 3. Yang pertama yaitu kita percaya ataupun yakin bahwasanya hidup kita itu hanya semata-mata Allah yang mengatur. Mau kita diapain, misalkan kita dikasih cobaan, kita usaha gagal, ya Allah udah sholat, tapi kenapa ya Allah nggak kaya-kaya, tapi kenapa orang yang Kristen, orang yang bukan orang Islam, mereka nggak sholat tapi mereka kaya ya Allah, di mana itu nyari pelet? Jangan seperti itu. Karena apa? Karena sekarang
nikmat Allah yang paling terbesar itu yaitu ketika kita masih diberikan ingin sholat. Sekarang itu nikmat yang paling terbesar itu adalah ketika kita masih mau sholat. Itu nikmat paling besar di zaman sekarang. Kalau dulu wajar karena masih berhadapan, masih berdampingan dengan Nabi. Kalau sekarang kita kenal Nabi, ya kenal-kenal biasa, nggak kenal ini, cuma tahu nama doang, melihat belum pernah. Tetapi kita menjalankan perintah Nabi. Nah itu daripada nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita untuk sekarang, yaitu ketika kita masih mau mengerjakan yang namanya sholat. Itu nikmat yang paling besar. Kalau misalkan daripada sholat tersebut kita meminta kaya, nggak bisa. Karena sholat itu adalah perintah Allah, bukan untuk kita supaya bisa kaya, tetapi karena sebab sholat tersebut kita berdoa meminta untuk mendapatkan rezeki. Nah itu bonus daripada sholat tersebut. Nah, minta yang banyak setelah sholat tuh minta apa aja? Minta kawin lagi sama Ferry nanti sama Rusli berdua kan, sama Rusli nanti berdua janjian berdua nanti. Terserah minta apa aja ketika beres sholat mah, karena itu adalah bonus daripada sholat tersebut. Kewajiban ataupun kebutuhan kita sudah dilaksanakan. Apa yang Allah perintahkan suruh sholat, kita sholat. Tetapi setelah sholat ada sesuatu bonus. Cari bonus itu tuh. Mau minta kaya ya silakan, mau minta yang penting kita yang dapat daripada setiap hari bisa makan silakan, nggak masalah. Karena itu adalah bonus daripada ketika kita berada di dunia. Dan mudah-mudahan kita semua ketika berada di dunia ini, di dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan di setiap apapun kegiatan yang kita laksanakan dan mendapatkan kebaikan daripada keduniaan tersebut. Karena ketika kita mencapai dari yang namanya dunia, ketika kita hanya mengharapkan dunia, maka dunia tidak ikut. Kayak contoh ketika kita minta minum, kalau misalkan kitanya minta air doang, maka kitanya pasti tidak akan dibawakan gelas tersebut. Kayak misalkan kita minta air, pasti gelas itu dibawakan. Kayak misalkan kita minta minum, otomatis air minum tersebut ditaruh di gelas. Tetapi kalau misalkan kita minta gelas doang, belum tentu di dalamnya ada air. Itu gambaran. Jadi kita carilah pengharapan yang namanya disebutnya mengharapkan akhirat. Jalani kehidupan yang bisa kita membawa kebaikan di akhirat. Nanti di dunia itu akan kebawa. Jadi ke dunia itu akan kebawa tersendiri. Tapi kalau misalkan kita hanya mengharapkan yang namanya dunia, maka akhirat tidak ikut. Nah itu gambarannya seperti ketika kita minta air minum, maka kita pasti otomatis akan dibawakan gelas. Nah, tapi kalau misalkan kita minta gelas doang, belum tentu di dalamnya ada air. Nah, itu gambarannya. Jadi kita perbanyak yang namanya perbuatan baik dan menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun keliruan, itu mungkin dari saya. Dan apabila ada salah satu ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Mungkin pengajian kita pada malam hari ini telah selesai. Berhubung waktunya sudah agak larut malam, marilah kita tutup acara pengajian kita pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul kembali di malam Rabu yang akan datang. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.